Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah full shop untuk 1054. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas dan tentunya banyak hal menarik yang disajikan. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Kaisar Api. Judul ini merujuk pada gelar terbaru yang didapatkan oleh Sabu. Lanjut, di chapter ini kita juga mendapatkan color spread yang menunjukkan keempat Yonko generasi baru, Sans, Kurohige, Luffy dan juga Buggy. Nah, awal cerita dimulai dengan menunjukkan para Akazaya Nen. Mereka merasakan ada orang yang mendekat ke ibu kota bunga. Kemudian mereka pun langsung menuju ke lokasi orang itu. Orang yang dimaksud tentu saja adalah Admiral Green Bull. Ya, di sini Green Bull masih terus berjalan menuju ibu kota bunga. Sambil berjalan, Green Bull memikirkan sesuatu. Dia bergumam, kemampuan mempengaruhi orang lain ya. Itu adalah kemampuan yang sulit untuk didapatkan. Nah, setelah beberapa saat, Akazaya berhasil menemukan penyusup yang mereka maksud. Di sini pun mereka langsung menghadang Green Bull untuk menghentikannya. Lalu Green Bull berkata, "Hei para samurai, jangan menghalangi jalanku." Kemudian Raizo menyadari bahwa orang di hadapannya itu adalah prajurit angkatan laut. Dan Denjiro mengatakan bahwa berarti orang itu adalah musuh Luffy dari dunia luar. Ya, maksudnya angkatan laut memang musuh dari para bajak laut termasuk Luffy. Lalu Green Bull kembali berkata, "Hei, seberapa banyak yang kalian ketahui tentang dunia luar? Tenryubito itu adalah dewa di dunia ini. Negara seperti kalian yang tidak punya hubungan dengan pemerintah dunia tidak memiliki hak apapun. Maaf ya, tapi memang begitulah cara dunia bekerja." Nah, setelah Green Bull mengatakan hal itu, pertarungan pun dimulai. Green Bull menaruh tangannya di tanah lalu memunculkan berbagai macam tanaman untuk menyerang para Akazaya. Green Bull menggunakan teknik yang bernama Kiniku Mori Mori. Dan akhirnya di sini terungkap jika Green Bull itu adalah seorang pengguna buah logia Mori Mori Nomi atau hutan. Nah, sambil menumbuhkan banyak tanaman itu, Green Bull terus berkata, "Aku adalah alam itu sendiri, ayah dari semua kehidupan layaknya lautan. Aku akan memberikan pelajaran kepada kalian semua. Kita perlu merendah untuk bisa tetap hidup. Dan perlu kalian tahu, diskriminasi itulah yang telah memberikan kita kestabilan dan keseimbangan." Nah, setelah mengatakan itu, Green Bull berubah menjadi pohon raksasa. Lalu dari pohon itu muncul batang dan juga akar-akar yang langsung menyerang para Akazaya. Mereka pun mencoba untuk bertahan dari serangan Green Bull. Kemudian Green Bull kembali bicara, "Akan ada banyak orang yang mati di negara ini, tapi tetap saja aku tidak melanggar hukum apapun. Coba saja kalian hentikan aku, tapi aku tidak akan ragu untuk menghabisi banyak nyawa untuk bisa mendapatkan Mugiwara no Luffy." Nah, setelah itu tiba-tiba Yamato muncul dari belakang dan dia langsung menghajar Green Bull menggunakan Kanabonya. Serangan dari Yamato cukup kuat hingga bisa merusak beberapa bagian Green Bull. Admiral itu pun menyatakan haki Yamato sangat kuat. Nah, setelah mengajar Green Bull, Yamato berkata bahwa perkataan Admiral itu tidak bisa dimaafkan. Para penduduk Wano sudah menderita selama 20 tahun dan sekarang akhirnya mereka bisa bebas. Kemudian Green Bull bertanya, "Siapa kamu?" Yamato menjawab, "Aku adalah Yamato, anaknya Kaido." Nah, Green Bull pun cukup terkejut setelah mendengar bahwa Yamato adalah anaknya Kaido. Tak lama kemudian Shogun Wano Momonosuke tiba di lokasi pertempuran dengan wujud naganya. Momo pun berkata, "Aku setuju dengan Yamato dan kami tidak akan membiarkanmu menyentuh para pahlawan kami yang sedang dalam masa pemulihan." Nah, Green Bull semakin terkejut dengan munculnya naga pink Momonosuke. Kemudian naga Momo bersiap untuk menembakkan Borobreed seperti yang dilakukan oleh naga Kaido. Tapi ternyata usaha Momonosuke untuk menembakkan Borobreed gagal. Ya, setelah serangannya gagal, Momonosuke menggigit Green Bull dan mencoba menjauhkan Admiral itu dari ibu kota bunga. Green Bull pun balas menyerang. Dia berusaha menangkap naga Momo dengan kemampuan tanamannya.
Melihat hal itu, Yamato langsung berusaha untuk menolong Momo, tapi Momonosuke malah meminta Yamato untuk menjauh dari lokasi pertarungan ini. Ya, apakah Momonosuke ingin buy one dengan Green Bull? Ya, mari kita nantikan. Oke, adegan pertarungan dengan Green Bull berakhir di sini. Selanjutnya kita menuju ke perairan dekat Wano Kuni. Dan di sini kita bisa melihat kapal bajak laut Akagami. Para kru pun meminta Shanks untuk bertemu dengan Luffy. Nah, Shanks pun jadi teringat ketika terakhir kali dia datang ke Wano adalah saat perpisahan dengan Oden. Lalu dia yakin bahwa saat ini Momonosuke dan Hiyori juga sudah dewasa. Nah, selanjutnya para kru Shanks berbicara. Lucky Rock berkata, "Bos, ayo kita segera bertemu dengan Luffy. Dia sudah menjadi bajak laut yang hebat." Bong Punch berkata, "Ya, Luffy benar-benar kuat." Yasop berkata, "Hei, tunggu dulu, aku belum siap untuk bertemu dengan Usopp." Kemudian Lime Juice berkata, "Bukankah pria bernama Kid itu juga ada di sini? Orang yang belum lama ini bertarung melawan kita." Nah, kemudian Shanks melihat poster Luffy dan dia teringat dengan masa lalu. Flashback pun dimulai. Terlihat ada kapal marin yang sedang dikejar oleh Shanks. Ben mengingatkan bahwa di kapal itu ada CP9, tapi Shanks tidak peduli, dia akan tetap menyerang. Nah, selanjutnya diperlihatkan sosok Husu yang masih menjadi agen CP9. Dia berkata, "Apa mereka mengincar harta yang kita bawa ini?" Iya, diperlihatkan juga sosok Husu yang sedang memegang sebuah peti berisi buah gomu-gomu atau Mythical Zuanica. Lalu Shanks juga teringat pada momen penyelamatan Luffy yang ketika itu Shanks harus mengorbankan salah satu lengannya. Oke, selanjutnya kembali ke masa sekarang. Shanks berkata, "Ya, aku tahu saat ini Luffy sudah mendapatkan nama besar sebagai Monkey Monster yang tak terkalahkan." Iya, selanjutnya Lokiro kembali berkata, "Oh ya bos, apa kau masih ingat dengan sesuatu yang terjadi pada wilayah kita?" Holinggap ikut berkata, "Oh iya, di sana ada pria bernama Bartolomeo yang memasang bendera topi jerami di wilayah kita. Sepertinya dia itu bawahan Luffy." Lalu Shanks menjawab, "Iya, hal itu tentu saja harus dibereskan agar tidak merusak namaku." Nah, selanjutnya Shanks berkata kepada Ben Beckman, "Hey Beck, aku berpikir bahwa kita memang harus masuk ke dalam pertempuran demi One Piece." Ya, selanjutnya kita beralih ke lokasi marin. Ada seorang prajurit marin melaporkan hal yang terjadi, bahwa Fujitora dan Green Bull bertarung melawan Sabo dan beberapa pasukan revolusi. Tapi akhirnya dari pertempuran itu Kuma malah bisa mereka dapatkan dan mereka pun bisa kabur dari Mariejoa. Hal itu terjadi karena para admiral tidak bisa bertarung serius di tanah Mariejoa ini. Kemudian Akainu berkata, "Aku tak perlu membuat alasan untuk mereka." Lalu bagaimana dengan hilangnya Putri Vivi? Hal itu terjadi bersamaan dengan insiden pembunuhan Raja Cobra. Nah, di sini muncul berita bahwa Putri Vivi dilaporkan hilang dan kemudian sosok prajurit marin misterius itu mulai diperkenalkan. Dia adalah pria dengan rambut putih dan berkacamata hitam. Prajurit itu dipanggil Kuroma atau si kuda hitam. Dia menjabat sebagai kepala divisi investigasi kriminal marin. Nama aslinya adalah Tensei. Lalu Kuroma berkata, "Ya, kami masih menyelidiki tentang hilangnya Putri Vivi yang mungkin terlibat dengan insiden pembunuhan Raja Cobra." Lalu Akainu berkata, "Keadaan Alabasta mungkin sedang kacau saat ini." Kuroma berkata, "Ya, kapal mereka masih ada di Pelabuhan Merah. Aku rasa mereka belum saatnya kembali ke negaranya." Lalu Kizaru pun bertanya, "Bagaimana dengan insiden pemukulan yang dialami oleh Saint Carlos?" Kuroma menjawab, "Hal itu dilakukan oleh Saint Mosgard dan dia membantu para tersangka untuk melarikan diri." Keadaan memang menjadi semakin rumit setelah ada Tenryubito yang terlibat di dalamnya. Lalu Akainu kembali berkata, "Biarkan saja mereka melakukan hal yang mereka inginkan." Kuroma kembali menjelaskan, tampaknya Sabo dari pasukan revolusi terlibat dalam insiden ini dan mereka memang sudah mulai bergerak. Nah, ketika Kuroma sedang membicarakan tentang Sabo ini, diperlihatkanlah keadaan di suatu negara yang di chapter lalu diperlihatkan memasang foto Sabo dengan ukuran besar. Di sini mereka bersorak untuk keberhasilan Sabo dan mereka menyebut Sabo sebagai Kaisar Api. Kuroma melanjutkan penjelasannya, "Dunia ini semakin kacau oleh percikan pemberontakan dari seluruh dunia.
karena para revolusioner. Aku bahkan bisa mengatakan bahwa kepopuleran Sabo sudah melebihi sang pimpinan pasukan revolusi sendiri, yaitu Dragon. Kizaru pun menambahkan, kemudian pada saat ini adiknya yaitu Mugiwara no Luffy sudah menjadi salah satu Yonko. Nah, akhirnya di panel terakhir Akainu bicara dengan tegas, aku sudah menjadi Fleet Admiral di masa yang berat ini, tapi aku tak peduli dengan apapun yang akan datang nanti, karena semuanya akan aku bereskan. Dan full stop ini pun berakhir sampai di sini. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!